Dan disinilah paradoksnya muncul. Kata Aris Munandar, seorang pegiat literasi, ada yang aneh. Di satu sisi, semangat buat bikin Taman Bacaan Masyarakat atau TBM itu lagi tinggi-tingginya. Udah kayak jamur di musim hujan. Tapi, anehnya, minat baca anak-anak kok kayaknya gitu-gitu aja ya. Ada gerakan yang masif, tapi kok apinya nggak sampai ke tujuan utamanya. Membuka hari dengan inspirasi, menajamkan budi lewat diskusi. Selamat datang di ruang belajar Matahari Pagi. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin satu hal yang penting banget. Gimana sih caranya biar anak-anak kita, generasi penerus Indonesia, bisa cinta banget sama yang namanya membaca. Ini bukan cuma soal bisa mengeja loh, tapi gimana kita bareng-bareng membangun fondasi bangsa yang dimulai dari hal paling sederhana. Mungkin dari satu cerita sebelum tidur. Kita mulai dari sini ya. Sebuah kutipan dari Profesor Pratiwi yang jujur aja bikin kaget. Coba deh bayangin, ini mahasiswa sastra Inggris loh. Orang-orang yang kita pikir hidupnya, ya pasti sama buku. Tapi ternyata pengalaman dibacain cerita waktu kecil itu langka banget buat mereka. Ini bukan lagi soal statistik, tapi ini soal potret nyata. Ada sesuatu yang kosong di budaya literasi kita. Dan disinilah paradoksnya muncul. Kata Aris Munandar, seorang pegiat literasi, ada yang aneh. Di satu sisi, semangat buat bikin Taman Bacaan Masyarakat atau TBM itu lagi tinggi-tingginya. Udah kayak jamur di musim hujan. Tapi, anehnya, minat baca anak-anak kok kayaknya gitu-gitu aja ya. Ada gerakan yang masif, tapi kok apinya nggak sampai ke tujuan utamanya. Nah, ini yang membawa kita ke jantung permasalahannya. Ada krisis membaca yang nggak kelihatan. Masalahnya ternyata bukan karena kita kekurangan buku atau tempat baca, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi. Lihat deh angka ini, lebih dari 4.500 TBM. Dan itu baru yang terdaftar resmi loh di forum TBM. Kata Aris Munandar, ini bukti kalau semangat gotong royong di masyarakat itu ada dan kuat banget. Jadi energinya ada, jelas ada. Pertanyaan besarnya jadi makin jelas kan? Dengan ribuan titik api semangat yang tersebar, kenapa ya kehangatannya belum jadi kebiasaan di setiap rumah? Ada sumbatan di mana nih? Ternyata, jawabannya mungkin ada di cara kita semua memandang kata literasi itu sendiri. Disinilah kerangka berpikir dari Profesor Pratiwi bisa bantu kita membongkar sebuah salah kaprah yang kayaknya udah lama banget kita anut. Selama ini kan kita seringnya mikir gini, literasi itu ya urusan sekolah, tugasnya guru. Begitu anak udah bisa baca tulisan di buku pelajaran, udah lancar, ya udah misi selesai. Padahal, itu baru garis start dari sebuah lari maraton. Nah, ini dia, Profesor Pratiwi mengenalkan kita pada cara pandang baru yang mengubah segalanya. Literasi itu bukan cuma soal kemampuan teknis, tapi sebuah praktek sosial. Sesuatu yang kita lakukan setiap hari, bukan cuma sesuatu yang kita kuasai di kelas. Ini pergeseran yang fundamental banget. Maksudnya praktek sosial itu apa sih? Gampang banget kok. Kita baca resep di Cookpad buat masak makan malam. Itu literasi. Kita ikut debat seru di kolom komentar media sosial, itu juga literasi. Bahkan, ini ada cerita lucu dari Prof. Pratiwi, ada orang bawa-bawa buku cuma buat kelihatan keren di depan gebetannya, itu pun bagian dari praktek sosial literasi. Disinilah letak jurang pemisahnya. Ada perbedaan besar antara belajar membaca dan membaca untuk belajar. Sistem pendidikan kita seringkali fokus banget di yang pertama, terus setelah itu anaknya seolah-olah dilepas gitu aja. Padahal, proses pindah dari sekedar kenal huruf jadi paham ide-ide yang rumit, disitulah anak-anak paling butuh ditemenin. Oke, kita udah tahu nih masalahnya ada di mana. Sekarang, bagian yang paling asyik, solusinya gimana? Dan kuncinya cuma satu kata, kesenangan. Gimana caranya mengubah membaca dari sebuah kewajiban jadi sebuah kesenangan? Profesor Pratiwi memperkenalkan konsep yang namanya membaca ekstensif. Intinya apa? Biarin anak baca apapun yang dia suka, sebanyak yang dia mau, tanpa paksaan, murni karena dia senang.
Tujuannya bukan buat nambah ilmu, tujuannya cuma buat happy. Nanti kalau jadi pintar, wah itu si bonus yang luar biasa. Aturannya simpel banget, tapi dampaknya bisa revolusioner. Pertama, kasih pilihan buku yang banyak. Kedua, biarkan anak yang pilih sendiri, kasih mereka kendali. Ketiga, ciptakan suasana yang enak, yang nyaman. Dan yang keempat, ini yang paling krusial. Jangan pernah ditanya-tanya, tadi baca apa? Ceritain dong. Jangan ada tugas atau tagihan. Hilangkan tekanannya, biarkan kesenangannya tumbuh alami. Oke, teorinya kedengeran bagus. Tapi gimana cara kita nerapin ini di rumah atau di TBM? Nah, untungnya ada semacam resep praktis yang bisa diikuti siapa aja. Yuk, kita kenalan sama model ORIM. Gampang kok ngingetnya. ORIM. Opportunities, Recognition, Interaction, dan Modeling. Anggap aja ini peta jalan praktis buat kita semua. Kita bedah satu-satu ya. O. Opportunities atau peluang. Sesederhana naruh beberapa buku di ruang tamu, biar kelihatan. R. Recognition atau pengakuan. Cukup dengan pujian simpel. Wah, keren kamu udah baca buku itu. I. Interaction atau interaksi. Ajak ngobrol santai. Bagian mana yang paling kamu suka dari cerita tadi? Dan yang paling ampuh. M. Modeling atau teladan. Biarin aja anak lihat kita lagi asik baca buku atau artikel. Itu efeknya ribuan kali lebih kuat daripada nasihat. Dari semua obrolan kita, akhirnya kita sampai di satu kesimpulan besar. Membangun generasi pembaca itu bukan kerjaan satu orang. Ini adalah sebuah misi gotong royong. Nah, disinilah pengamatan dari Aris Munandar dan kerangka dari Profesor Pratiwi ketemu. Aris bilang 3 pilar ini harus jalan bareng. Keluarga, TBM sebagai komunitas, dan sekolah. Nggak bisa sendiri-sendiri. Harus kerja bareng, menciptakan sebuah ekosistem biar benih literasi itu bisa tumbuh subur. Dan Profesor Pratiwi merangkum semuanya dengan sangat indah lewat konsep sponsor literasi. Ini adalah panggilan buat kita semua. Ya, kita semua, bukan cuma orang tua atau guru. Ayo kita jadi orang yang menyediakan buku, yang ngasih pujian, atau paling nggak jadi contoh yang baik. Ayo jadi bagian dari kampung yang membesarkan seorang pembaca. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tapi lebih ke pertanyaan pribadi untuk kita masing-masing. Dengan peran yang kita punya, sekecil apapun itu, kira-kira sponsor literasi seperti apa yang akan Anda wujudkan? Mungkin dimulai dari hari ini?